Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah Filsafat Bahasa, Bapak Dr. Abdul Qasim MAG, izin di sini saya Kamilatul Zahra dengan NIM 122120034 akan mempresentasikan menelaah relevansi linguistik dan berpikir kritis. Seringkali kita menganggap bahasa hanya sebagai alat komunikasi sehari-hari. Padahal, bahasa adalah instrumen utama yang membentuk struktur kognitif dan logika berpikir manusia. Dalam presentasi ini, kita akan membedah bagaimana wacana kritis dibangun, bagaimana kurikulum ilmiah memanfaatkan linguistik, hingga bagaimana kemampuan berbahasa tingkat tinggi mencerminkan kedalaman berpikir reflektif seseorang. Mari kita mulai dari bagian yang pertama. Kita mulai dari bagian pertama, membangun wacana kritis. Di sini, kita menempatkan bahasa sebagai instrumen, mediasi realitas, dan medan pertarungan makna filosofis. Ketika seseorang mengekspresikan gagasannya, ia tidak sekadar menyampaikan kata-kata, melainkan sedang merekonstruksi realitas melalui kacamata tertentu. Oleh karena itu, pemahaman wacana kritis selalu berawal dari kesadaran kita terhadap hakikat bahasa itu sendiri. Dalam memahami fondasi wacana, Asep Ahmad Hidayat menganalogikan relasi bahasa dan filsafat seperti api dan panasnya. Keduanya terikat erat dan saling mengondisikan keberadaan satu sama lain dalam pembentukan pemikiran mendalam. Tanpa bahasa, pemikiran filosofis tidak dapat diformulasikan, dan tanpa filsafat, bahasa kehilangan kedalaman maknanya. Sejalan dengan itu, Basyarudin menegaskan bahwa filsafat bahasa merupakan fondasi fundamental karena membahas hakikat bahasa sebagai objek material utama. Artinya, mempelajari bahasa secara kritis berarti mempelajari bagaimana pikiran manusia bekerja pada tingkat paling dasar. Menegaskan posisi vital kebahasaan, Kaelan pada tahun 1998 menyatakan bahwa bahasa adalah sarana vital dalam seluruh usaha pemikiran kritis manusia. Mengapa demikian? Karena setiap tuturan selalu membawa 3 muatan filosofis, yaitu ontologis tentang hakikat realitas, epistemologis tentang bagaimana pengetahuan didapat, dan aksiologis tentang nilai atau etika yang diusung. Implikasinya sangat jelas, wacana kritis tidak dapat dibangun tanpa kesadaran filosofis tentang bagaimana bahasa membentuk realitas sosial budaya kita. Bahasa menentukan apa yang kita anggap benar, bernilai, atau penting dalam masyarakat. Selanjutnya, bagaimana kita membongkar pesan di balik wacana? Mujia Raharjo menjelaskan bahwa pendekatan hermeneutik menawarkan kerangka kerja untuk menyingkap makna simbolis dalam teks kehidupan. Dalam berpikir kritis, pembaca diajak untuk tidak menerima makna secara pasif pada permukaan tekstual saja. Sebaliknya, kita dituntut aktif menggali lapisan signifikansi, membongkar asumsi tersirat, dan memahami konteks ideologis yang menyertai teks tersebut. Teks bukan sekadar susunan kata, melainkan konstruksi simbolis yang kaya akan arti. Melihat wacana dari sudut pandang yang lebih luas memerlukan pemahaman mendalam terhadap 3 perspektif kritis kebahasaan yang saling melengkapi. Pertama, perspektif strukturalisme yang dikembangkan oleh Claude Lévi-Strauss dan diaplikasikan dalam konteks Indonesia oleh Yapitaum memandang bahwa wacana dikendalikan oleh struktur bawah sadar yang universal. Dalam pandangan ini, makna sebuah teks tidak lahir secara kebetulan atau murni dari kehendak bebas individu, melainkan dibentuk oleh pola-pola dasar, sistem aturan, dan oposisi biner yang mengakar dalam kebudayaan manusia. Oleh karena itu, menganalisis wacana berarti membongkar formula dan jaringan relasi antar elemen yang membangun teks tersebut secara utuh.
Namun, objektivitas struktur tersebut didekonstruksi oleh perspektif kedua, yaitu keterbatasan dan bias. Doni Gahral Adian mengingatkan bahwa bahasa bukanlah cermin netral yang memantulkan realitas apa adanya, melainkan sebuah konstruksi kultural yang subjektif. Setiap pilihan kata, metafora, dan gaya penyampaian dalam wacana selalu membawa kepentingan, ideologi, serta bias tertentu dari pembuatnya. Bahasa kerap kali menjadi instrumen kekuasaan yang digunakan kelompok dominan untuk menggiring opini publik, sehingga teks harus dicermati secara kritis untuk membongkar motif tersembunyi di balik produksinya. Ketidaknetralan bahasa ini kemudian dirayakan oleh perspektif ketiga, yaitu pluralisme makna. Bambang Sugiharto menyoroti kesadaran postmodern yang secara tegas menolak narasi tunggal atau klaim kebenaran absolut. Ketika sebuah wacana dilepaskan ke ruang publik, otoritas makna tidak lagi berada di tangan pengarang, melainkan berpindah kepada pembaca yang memiliki latar belakang ruang, waktu, dan budaya yang beragam. Alhasil, makna menjadi sesuatu yang dinamis, cair, dan selalu terbuka bagi berbagai interpretasi baru yang memungkinkan terjadinya dialog yang kaya dan inklusif dalam menyikapi sebuah fenomena. Sekarang kita beralih ke bagian kedua, yaitu pengajaran berpikir kritis. Di bagian ini, fokus kita adalah bagaimana melakukan transformasi kerangka metodologis kebahasaan ke dalam kurikulum dan pedagogi ilmiah. Teori kebahasaan tidak boleh berhenti di ruang diskusi filsafat saja, tetapi harus diimplementasikan ke dalam proses pembelajaran agar siswa mampu berpikir secara terstruktur, sistematis, dan rasional. Bahasa memegang peran krusial sebagai sarana utama dalam menjalankan proses berpikir ilmiah. Pertama, dalam konteks akademik formal seperti kurikulum berbasis OBE, Outcome Based Education. Dina Handayani dan kawan-kawan menunjukkan bahwa filsafat bahasa memberikan arah yang mendasar dalam merencanakan seluruh elemen pendidikan, mulai dari penentuan tujuan, penyusunan materi, pelaksanaan proses, hingga perancangan evaluasi pembelajaran. Fondasi filosofis ini memastikan bahwa bahasa yang digunakan dalam kurikulum mampu mengarahkan siswa untuk mencapai kompetensi berpikir yang terukur dan aplikatif. Kedua, kontribusi bahasa ini dipertegas oleh Ikhwan Mahmudi yang menyatakan bahwa fungsi bahasa jauh melampaui sekadar alat komunikasi atau interaksi sosial biasa. Bahasa pada hakikatnya merupakan instrumen utama yang memungkinkan manusia untuk melakukan aktivitas kognitif tingkat tinggi, khususnya dalam menyusun kerangka berpikir yang sistematis, runtut, dan logis. Tanpa struktur bahasa yang mapan, ide-ide ilmiah yang kompleks tidak akan pernah bisa dirumuskan dan diorganisasikan dengan baik. Ketiga, peran operasional bahasa dalam ilmu pengetahuan diperluas oleh Bayung dan kawan-kawan pada tahun 2023 yang menempatkan bahasa sejajar dengan logika dan matematika sebagai sarana berpikir ilmiah. Sinergi ketiganya bertugas untuk mentransformasikan objek-objek faktual dari dunia nyata menjadi simbol-simbol abstrak yang konseptual. Melalui proses simbolisasi inilah, ilmuwan dan akademisi dapat melakukan generalisasi fenomena, merumuskan teori baru, serta menarik kesimpulan ilmiah secara sahih dan dapat dipertanggungjawabkan. Pengenalan paradigma linguistik menjadi landasan yang sangat krusial dalam merancang model pembelajaran kritis di ruang kelas. Urgensi ini sejalan dengan pandangan Budiman dan kawan-kawan pada tahun 2023 yang menyatakan bahwa perhatian mendalam para filsuf terhadap bahasa sebagai objek material telah menjadi fondasi utama bagi perkembangan berbagai aliran teori kebahasaan. Oleh karena itu, para pendidik perlu memperkenalkan variasi aliran pemikiran ini secara komprehensif
guna mengasah tajamnya pisau analisis siswa sehingga mereka tidak sekadar menerima teks apa adanya, melainkan mampu melihat cara kerja bahasa dalam mengonstruksi realitas. Sebagai langkah awal, salah satu kerangka dasar yang sangat aplikatif untuk diperkenalkan adalah strukturalisme Saussure, sebagaimana yang diulas oleh Ria Febriana dan Fanani. Melalui konsep dikotomi yang terkenal seperti signifier dan signified, penanda atau petanda, serta lang and farol, sistem bahasa atau tuturan konkret, Saussure membuktikan bahwa makna tidak pernah melekat secara absolut atau kodrati pada suatu benda. Sebaliknya, makna lahir dari jaringan relasi diferensial, di mana suatu tanda mendapatkan maknanya justru karena ia berbeda dan dibedakan dari tanda-tanda yang lain dalam sebuah sistem. Dengan memahami pondasi struktural tersebut, pengajaran semiotika atau ilmu tentang tanda otomatis menjadi instrumen yang sangat berharga bagi siswa. Mengajarkan semiotika secara praktis membekali siswa dengan kemampuan kognitif tingkat tinggi untuk membaca, mendekode, dan membedah berbagai sistem tanda yang bertebaran di dunia modern secara terstruktur. Hasilnya, siswa tidak hanya mahir menganalisis teks sastra atau berita, tetapi juga mampu bersikap kritis dalam mengguliti makna tersebut di balik iklan, simbol budaya, hingga wacana media sosial yang mengepung keseharian mereka. Bagian ini secara tajam menyoroti keterikatan mutlak antara disiplin dalam berbahasa dan ketertiban dalam berpikir. Keterkaitan erat ini senada dengan pernyataan mendalam dari filsuf Franz Magnus Suseno yang mengingatkan bahwa bahasa yang kacau pada hakikatnya lahir dari kemalasan berpikir. Ketika seseorang memproduksi kekacauan bahasa, seperti pemilihan diksi yang tidak tepat, rancu, atau struktur kalimat yang ambigu, hal tersebut bukan sekedar masalah teknis kebahasaan, melainkan sebuah cerminan langsung dari ketidakberaturan dan ketidakjelasan pikiran yang ada di dalam kepala pembicaranya. Oleh karena itu, untuk mengatasi fenomena tersebut, Willy Dozan dan Rohimi menekankan pentingnya penerapan konsep logika penemuan dalam ranah edukasi. Pengajaran berpikir kritis di lembaga pendidikan wajib mengintegrasikan prinsip-prinsip logika secara formal dan konsisten ke dalam struktur berbahasa siswa. Melalui integrasi ini, siswa akan dibekali kemampuan kognitif yang kuat untuk mengevaluasi validitas sebuah argumen secara objektif, mendeteksi serta menghindari jebakan kesesatan berpikir atau logical fallacy, hingga akhirnya mampu menarik kesimpulan ilmiah yang sahih atau benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Sekarang kita memasuki bagian ketiga yang mengangkat tema besar mengenai kemampuan berbahasa. Fokus utama dalam bagian ini diarahkan pada eksplorasi kompetensi filosofis, ketajaman pemaknaan kontekstual, serta pentingnya refleksi metakognitif dalam aktivitas berbahasa. Melalui subbab ini, kemampuan berbahasa tidak lagi dipandang sekadar sebagai keterampilan teknis mekanis dalam menyusun kalimat, melainkan sebagai sebuah proses kognitif mendalam yang melibatkan kesadaran kritis manusia terhadap realitas di sekitarnya. Dalam ranah filosofis, Ali Harb meletakkan dasar pemikiran bahwa bahasa pada hakikatnya adalah sebuah representasi yang memiliki jarak tertentu dari realitas yang sesungguhnya. Oleh karena itu, seorang penutur yang kritis dituntut untuk memiliki kesadaran metakognitif agar mampu mengelola jarak tersebut secara reflektif, sehingga ia tidak terjebak dalam ilusi kata-kata dan tetap objektif dalam melihat realitas. Jarak reflektif ini memastikan bahwa bahasa digunakan sebagai alat pembongkar makna, bukan sebagai tirai yang mendistorsi kebenaran. Selanjutnya, jika ditinjau dari bidang sosiolinguistik dan penerjemahan,
Urgensi kontekstualisasi ini dipertegas oleh Suhendra Yusuf. Beliau menyatakan bahwa indikator utama dari kemampuan berbahasa yang matang adalah kemahiran seseorang dalam menangkap, menerjemahkan, dan mengkomunikasikan pesan lintas konteks sosial budaya secara fleksibel tanpa sedikit pun menghilangkan esensi makna aslinya. Kemampuan adaptasi kontekstual ini menjadi jambatan krusial agar komunikasi antar budaya dapat berjalan secara efektif, inklusif, dan bebas dari kesalahpahaman. Pada akhirnya, dimensi reflektif dan kontekstual tersebut disatukan oleh Karman dan Kaelan melalui konsep hermeneutika dinamis. Mereka mengemukakan bahwa proses penafsiran teks dan wacana yang dilakukan melalui refleksi berkelanjutan akan melahirkan pemahaman yang tidak pernah kaku, melainkan senantiasa aktual, relevan, dan memberdayakan penuturnya. Dengan menerapkan pendekatan hermeneutika yang dinamis ini, bahasa bertransformasi menjadi instrumen pembebasan intelektual yang mampu menjawab tantangan zaman yang terus berubah. Sebagai penutup dan simpulan dari seluruh rangkaian pemaparan kita pada kesempatan ini, terdapat 3 pilar sintesis utama yang dapat kita petik bersama. Pertama, mengenai integrasi kebahasaan, di mana kita harus menyadari bahwa bahasa bukanlah sekadar alat komunikasi fasib yang netral. Bahasa pada hakikatnya merupakan struktur kognitif utama yang secara aktif mengonstruksi cara manusia dalam memproses realitas, memahami lingkungan, serta membedah berbagai wacana publik yang berkembang di sekitarnya. Pilar kedua adalah pedagogi ilmiah, yang menegaskan bahwa pembelajaran bahasa yang efektif di era modern tidak boleh lagi terjebak pada hafalan rumus tata bahasa yang kaku. Pendidikan bahasa harus mampu memadukan aspek logika, semiotika, hingga metode deskonstruksi teks secara praktis. Langkah ini menjadi instrumen krusial untuk melatih ketertiban berpikir, menajamkan logika, serta membangun kemampuan inferensi kritis siswa dalam menghadapi banjir informasi. Pilar ketiga sekaligus yang terakhir adalah metakognisi kritis. Kemampuan berbahasa tingkat tinggi yang sesungguhnya terefleksi ketika seseorang memiliki kesadaran reflektif yang kuat atas bias yang terkandung dalam teks. Ditambah lagi dengan fleksibilitas hermeneutis dalam menafsirkan makna serta kejelasan ekspresi dalam menuangkan gagasan secara utuh, sistematis, dan objektif. Demikian pemaparan dari saya. Semoga materi ini memberikan wawasan mendalam mengenai betapa pentingnya relevansi linguistik dan berpikir kritis, baik dalam dunia akademik yang penuh teori maupun dalam kehidupan sehari-hari yang penuh dengan drama wacana publik. Berbicara tentang ketertiban berpikir, saya harap setelah menonton video ini, otak teman-teman tidak mendadak korslet atau berasap. Sebab kalau kata filsuf tadi, bahasa yang kacau lahir dari kemalasan berpikir. Maka dahi yang mengkerut, mata melotot, dan HP yang perlahan menjauh dari muka sejak tadi sepertinya adalah tanda-tanda kepasrahan kognitif yang sangat akut. Tapi tenang, silahkan tarik nafas dalam-dalam dulu. Ketika belajar semua teori linguistik tingkat tinggi ini, sebenarnya demi satu tujuan mulia, agar kita tidak mudah tersesat oleh logika-logika ajaib netizen saat tersesat di kolom komentar media sosial. Lagi pula, membedah struktur teks deskonstruksi ini memang menguras energi, jauh lebih menantang daripada memikirkan tutorial membelah atom pakai sendok garpu. Terima kasih banyak untuk kuota internet, waktu, dan sisa-sisa fokus yang sudah teman-teman donasikan di video ini. Kalau video ini berhasil menambah beban pikiran kalian, jangan menderita sendirian ya. Mari kita bagikan penderitaan intelektual ini dengan cara klik tombol like, share, dan subscribe. Tulis juga di kolom komentar bagian mana yang paling bikin kepala kalian mau pecah. Terima kasih. Saya Kamil Tejahara pamit undur diri.
Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.